Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Naik Al-Hidayah, yang naik malah Kacong Fikri. Aduh. Nah, Emang baru kenapa? udah langsung dapat donat. Ya, Kacong Fikri. Kenapa gelap-gelapan Kacong Fikri? Diskusi sama aku, takut kamu di sini. Kacong Fikri, ayam saja tidak takut sama kamu, Kacong Fikri. Kamu kok gelap-gelapan seperti ini? Biar dapat donat nyasar gitu. Ya sudah, kamu dibawa saja, Kacong. Kamu ini setiap naik selalu saja kalau nggak gelap, entah apa. Oke, kita kasih naik Al-Hidayah. Al-Hidayah. Ya, silakan Al-Hidayah. Selamat malam, Al-Hidayah. Selamat malam, Ya, Mas Al-Hidayah. Edis TV. Oke, Muslim ya Bang ya? Saya Muslim. Muslim. Ya, silakan Al-Hidayah. Apa yang mau Anda sampaikan? Bisa saya Silakan. bertanya? Boleh dong, kenapa tidak boleh? Oke, baik. Tapi jangan diturunkan kayak kemarin ya. Memang kamu kemarin pernah naik sini? Pernah naik di rumah Anda saya. Tapi Kapan? Anda langsung turunkan saya. Kalau tidak salah 2 hari yang lalu. Oh ya, silakan. Apa pertanyaan Anda? Oke. Bang Edis TV, karena kita satu kesatuan Indonesia. Mm-mm. Yang pertama salam toleransi dulu ya. Di dalam Saya Islam cuma tidak ingin ada tanya. toleransi. Aduh, Gini, sebentar dulu. Ini harus saya luruskan ini. Anda mengatakan bahwa karena kita saudara sebangsa dan setanah air, maka salam persatuan. Masalahnya begini, Muhammad itu tidak mengajarkan yang demikian itu. Gimana sih? Apa kata Kenapa saya Muhammad? mengatakan? Sebentar, Al-Hidayah, santai dulu sebentar. Apa kata Muhammad jika kalian bertemu dengan orang Yahudi ataupun Nasrani? Dah, Apa katanya? jangan nanya saya lah. Loh, kenapa kamu bilang salam persatuan? Tidak mungkin Makanya antara dulu, sebentar. bentar dulu, Orang bentar dulu. Islam itu tidak mungkin menyatu dengan orang non-muslim. Bahkan orang non-muslim itu Ya. dikatakan sebagai kafir, Loh, yang harus diperangi. Itu gimana Boleh, sih boleh. Al-Hidayah Ya, nih? Cukup. Oke. Silakan. Begini, kenapa saya mengatakan demikian? Karena dasarnya kan kita Pancasila tuh. Oke, saya terlanjut terkait tema aja. Pancasila itu bertentangan dengan Taruh. ajaran Islam. Hadis TV, sebentar dulu lah. Jangan potong-potong lah. Nah, silakan. Oke. Baik. Hmm. Saya pengen tanya terkait judul yang Anda buat, Tuhan Muhammad atau Yesus. 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi Tuhan kalian Muhammad, tetapi haruslah Yesus. Oke. Supaya kalian Baik. berjalan di jalan kebenaran, bukan di jalan yang Oke, sesat. baik. Karena menurut Muhammad, menurut Al-Quran, Muhammad didapati seorang yang sesat. Nah kan? Bang Hadis TV, baik. Terima kasih atas narasinya barusan. Cuma adakah dalil sehingga Anda membuat judul berhenti mentuhankan Muhammad? Karena kalau Anda mengikuti Muhammad, maka Anda akan sesat seperti Muhammad. Dari mana Anda mengatakan sesat? Dari dalam Anda punya dalil nggak? Al-Quran. Dalilnya ada nggak? Di dalam Quran surat Abasa, surat Ad-Duha ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Adakah di situ umat muslim mentuhankan Muhammad? Oke. Adakah manusia yang menuhankan manusia? Ada. Ada. Kenapa disebut dia menuhankan manusia? Ya karena dangkal letaknya. Bukan gitu pola pikirnya. Maksudnya begini loh. Enggak. Ini orang ini gimana sih? Kalau maksud saya begini. Ini memang sebentar, tenang. Al-Hidayah, begini. Kriteria apa sehingga seseorang itu disebut menuhankan manusia? Kalau untuk bahasa fisiologisnya manusia, ya selain Tuhan yang nyata, arah bicara Anda mungkin merujuk kepada ibu.
Itu Ngomong apa dia ini? nggak ada lagi Tuhan yang nyata di muka bumi ini, kecuali Ibu. Oke, Itu bahasa baik, sanjungannya, baik, bahasa itu pendapat sanjungannya. Anda, nggak masalah. Oke, jadi Muhammad Sanjungan itu Tuhan. ketika dia Muhammad ada di dunia, berarti dia Tuhan yang nyata. Yang jelas dari TV umat Islam Nah, kan tidak mau jawab kan? Enggak, bukan. Saya nggak mau jawab itu. Anda maksud saya jawab, saya nggak mau jawab. Iya, kalau Anda Karena tidak dalilnya mau nggak jawab, ada. berarti Anda tahu bahwa umat Muslim itu mentuhankan Muhammad. Enggak bisa saya katakan demikian. Oke, Anda kalau begitu berdalil kenapa demikian kamu menyerah? mengatakan bahwa Kenapa Muhammad itu kamu Tuhan, kenapa Anda kamu bisa kalau ketemu tunjukkan dalil. Muhammad, sebentar. Kenapa kalau kamu bertemu dengan Muhammad atau menghadapi Muhammad, maka kamu seperti kerbau yang dicucuk hidungmu di hadapan Muhammad? Apakah kamu bisa melawan Muhammad, membantah Muhammad? Boleh, Muslim. Yang jelas Nabi Muhammad SAW itu manusia pilihan. Iya, Namanya manusia yang manusia kita kalian berdosa. pertuhankan. Kami tidak pernah mentuhankan. Kalau begitu, Kalau kenapa kami kamu di hadapan berpaku Muhammad pada seperti itu kerbau sebuah yang pujian. dicucuk hidungmu? Kenapa di hadapan Muhammad umat Muslim seperti kerbau yang dicucuk hidungnya? Dari tadi pertanyaannya STP selalu mengontrol kepada saya. Kapan waktu saya bertanya balik nih? Ya sudah, kamu di bawah saja. Saya ditanya itu saja, kamu langsung tidur kok. Dia kayak pernah Gimana? Bagaimanakah keadaan umat Islam di hadapan Muhammad? Bukankah mereka seperti kerbau yang dicucuk hidungnya? Sehingga mereka tidak dapat membantah apapun kata Muhammad. Sehingga mereka harus mengikuti Muhammad seperti kerbau. Mana ada umat Muslim yang berani membantah, melawan perintah Muhammad? Tidak berani. Karena Muhammad adalah Tuhannya orang Islam. Ya, kalau ada orang dia mengikuti Fir'aun, taat, tunduk, patuh mengikuti Fir'aun, tidak boleh melawan Fir'aun, maka Fir'aun itu menurut bahasa Al-Quran menjadi Tuhannya orang itu. Kan sama itu. Kita sadarkan ini ya teman-teman ya, supaya umat Muslim itu ganti Tuhan. Ya. Kita kasih naik ada Bustamam. Bustamam. Ya, Bustamam, selamat malam. Bustamam. Apakah Anda mendengar, Bustamam? Ya, Dis. Ya, silakan Bustamam, nyalakan kamera Anda. Ya, mendengar. Silakan nyalakan kamera Anda. Islam ya, Bustamam? Islam. Ya, Anda bisa Ya, nggak itu nyalakan teman-teman kamera? tuh keledai orang tuh udah dikembaliin, Dis, belum? Kamera Anda Uangnya itu nyalakan. udah dikembaliin tuh keledai orang tuh belum tuh? Jadi Anda tidak berani menyalakan keledainya kamera? dicuri itu sama dengan kalian. Enggak, yang aku tanya Baik, itu. kalau itu tidak berani manusia. nyalakan kamera di bawah saja. Anda saya ajak diskusi, tapi nyalakan kamera tidak berani. Yang ngapain di bawah saya? Heran saya dengan kalian. Kalau umat Muslim itu membaca Al-Quran, tidak pernah Al-Quran itu mempermasalahkan keledai. Ada di dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada keledai yang belum dikembalikan. Gak ada. Di Quran tidak ada. Satu-satunya permasalahan yang dipermasalahkan oleh Al-Quran, apa sih yang dipermasalahkan oleh Al-Quran? Al-Quran hanya membahas masalah salib. Sesungguhnya yang disalib itu bukanlah Isa, tetapi yang diserupakan. Tapi sayang, Quran mau menjelaskan sesuatu, Quran sendiri malah bingung. Ketika umat Muslim berkata, ya orang-orang Karesteng, yang disalibkan itu bukanlah Yesus. Terus siapa? Ya pokoknya bukan. Bagaimana mungkin kitab yang datang abad ke-7 mau menjelaskan kitab yang sudah datang sebelumnya? Memang serba lucu teman-teman. Makanya kalau orang menuhankan Muhammad ini, mereka memang akan terjebak di dalam satu kuldesak begitu. Mereka akan terjebak di sesuatu yang muter-muter di situ. Ya. Satu sisi Al-Quran menyuruh supaya kita beriman kepada Injil, kepada Taurat.
Satu sisi ketika sahabat membawa lembaran kitab Taurat atau Injil tersebut, Muhammad malah marah-marah. Satu sisi Al-Quran mengatakan namanya tertulis di dalam kitab sebelumnya. Satu sisi mengatakan kitab sebelumnya sudah dipalsukan. Hanya saya bilang teman-teman, percaya sama Islam itu akan membuat kepala pusing sendiri. Di dalam kitab-kitab sebelumnya itu terdapat kebenaran. Tapi umatnya mengatakan kitab-kitab sebelumnya itu sudah dipalsukan. Ini logikanya orang Islam ini bagaimana? Kan susah memahami seperti itu. Dilema begitu loh ya. Yuk silakan. Coba naik kemari. Kita diskusi dengan baik, ya. Kita kasih naik ada, bentar ya. Jaka Disc Joki, coba Jaka. Saudara ya, Jaka. Ini saya Kristen bang. sorry. Kita naik bang. Iya. Sebenarnya ada yang mau dibahas sih masalah ya kayak logika di agama Islam itu gimana, tapi iya, ya tetapi begini bang, nggak sesuai. Bang, tetapi begini. Sorry, gelap, bang, abang sorry. harus menyalakan kamera dulu dan wajah abang harus jelas. Waduh, gelap banget tuh. Sorry bang. Astagfirullah Tuhan Yesus. Astagfirullah Tuhan Yesus gimana? Ya, bang. Astagfirullah Tuhan Yesus maksudnya gimana? Nah lari kan. Ayo silakan. Nah, teman-teman gini, sekali lagi saya umumkan. Channel Edis TV atau saluran televisi ini, Edis TV ini, siaran ini adalah sebuah siaran yang memfasilitasi debat atau diskusi antara Islam dan Kristen. Tapi ingat ya, ini bukan ajang caci maki atau hujat-hujatan, enggak. Betul-betul murni debat dan diskusi. Kita akan melakukan tinjauan-tinjauan ilmiah dan akademis seputar Islam dan Kristen. Kita tidak membahas dogma. Karena kalau dogma yang kita bahas itu akan debat kusir kita jatuhnya. Ya, silakan ya. Ada yang muslim naik, kemudian kita diskusi dengan baik. Ya, oke, kita kasih naik ada Ridwan. Ya, selamat malam Ridwan. Halo, salam. Islam atau Kristen Ridwan? Islam dong. Silakan nyalakan kamera. Ya, saya konfirmasi dulu nih, Ridwan. Islam. Islam. Islam kok shalom? Ya nggak apa-apa bang. Coba kita tes dulu. Ridwan. Coba Ridwan bacakan satu surah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke, ini muslim. Minal jinnati wan nas. Ya, Bang. Anda ini kalau tidak salah dulu pernah kan naik kemari ya? Udah ada 4 kali. Udah 4 kali. Bang, biasanya kalau orang berpikir, biasanya kalau orang mau terbuka hatinya, itu pasti dia sudah berhenti percaya dengan agama Islam. Ini Anda kenapa masih percaya agama Islam? Gimana ceritanya Bang? Padahal sudah jelas-jelas kita itu udah banyak ngobrol, ya kan? Kita kan udah panjang lebar ngobrol kan? Coba, bagaimana ceritanya Anda kok masih Islam itu gimana? Silakan. Saya sebenarnya udah nggak itu bang, udah nggak percaya sama keyakinan saya, tapi ya saya jalanin aja. Sudah tidak percaya dengan Islam. Oke. Apa yang membuat Anda tidak percaya dengan Islam? Apa karena sering nonton Edis TV, sering berdebat dengan Edis TV? Enggak sih, kan hak saya kan, saya nggak percaya kan? Bukan. Penyebab Anda akhirnya tidak percaya lagi dengan agama Islam itu karena apa? Karena sering berdebat dengan Edis TV, sering nonton Edis TV, salah satunya atau bagaimana? Iya, salah satunya itu bang. Oke. Nah, sekarang ini kenapa Anda sudah tahu Islam itu salah kok masih memeluknya? Silakan. Ya, susah sih bang. Ya, apa namanya, yang faktor pertama ya karena istri juga ya. Nggak mungkin saya ninggalin istri saya kan. Jadi saya bertahan
Bertahan aja. Istri pernah diajak nobar, Bang? Nonton bareng di TV? Mana mau, Bang? Waduh, tidak, Mas. Mana mungkin mau. Takut murtad nanti dia, takut meninggalkan agama Islam atau takut menerima kebenaran begitu ya? Nggak tahu juga, Bang. Saya tahu nonton ini di TV. Ah, ngapain? Gitu katanya gitu. Tapi dia tahu di TV ya? Tahu. Ya, jadi gini saja, Bang, bilang sama dia. Caranya saya tahu. Gini, biar dia berhenti percaya dengan Muhammad. Istriku, gitu ya, atau apalah Abang bilang atau bagaimana gitu ya. Menurut sunnah Rasulullah, sebagai orang yang meneladani Muhammad, maka saya harus nambah istri. Nah, kalau dia bantah, tunjukin hadis nih. Ini sunnah Rasul ini, gimana kamu suruh saya masih Islam, tapi kamu tidak mengizinkan saya nambah istri lagi? Gitu, Bang. Karena menurut agama Islam, menurut sunnah Rasul, maka suami itu sejatinya sesuai dengan sunnah Rasul harus beristri lebih daripada satu. Namanya sunnah. Contoh ustadz-ustadz yang banyak melakukan sunnah banyak. Contohnya A.A. Gim, sunnah, dia menjalankan sunnah, tambah istri. Siapa? Almarhum Ustadz Buce. Ustadz siapa namanya? Jeffrey, ya kan? Nambah istri, betul? Ustadz Jeffrey. Nggak bisa, Bang. Loh, berarti istri Anda seorang munafik. Bilang, wahai istriku, mau masuk surga, mau pintu surga lebar selebar-lebarnya, maka kamu harus mengizinkan saya kawin lagi. Itu gimana sih? Iya, Bang. Itu terus bilang, cuman... kamu suruh saya percaya sama Muhammad, tapi saya tidak boleh mengikuti Muhammad. Gimana? Bukankah di dalam diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik? Betul nggak? Betul. Bukankah menurut sunnah maka dianjurkan untuk beristri lebih daripada satu? Ya. Nah, bilang sama dia, kalau begitu saya harus nambah istri lagi, begitu. Mengikuti sunnah Rasul. Solusi, Bang. Gimana? Bukan solusi itu. Katanya Anda bilang istri Anda suruh Anda percaya sama agama Islam. Sekarang disuruh menjalankan agama Islam, istri Anda tidak mau. Mana sih? Iya, sekarang saya fokusnya cuma di dunia ini cuma sama anak aja. Makanya saya nggak mau pisah sama dia. Jadi saya betul. Tujuannya cuma buat anak aja. Oke, apakah Anda memiliki tabungan, Bang? Nggak ada. Tidak ada. Nanti kalau punya tabungan, uangnya buat apa? Buat anak atau buat dikasih orang Arab? Buat anak lah, Bang. Nah, menurut ajaran agama Islam harus kau pakai naik haji. Gimana sih ini nih? Jadi makanya saya bilang, Bang, mustahil Islam itu dipeluk oleh orang-orang yang masih mau berpikir. Punya duit untuk naik haji, untuk nyium batu ke Arab. Betul? Betul. Iya. Bahkan menurut ajaran agama Islam, boleh suami main tangan. Boleh. Nggak percaya. Apakah boleh? Boleh nggak suami mukul istrinya menurut ajaran agama Islam? Ya boleh sih, Bang. Boleh. Tapi kan jangan. Bahkan Muhammad adalah contoh seorang suami yang mukul istri. Gimana? Tapi ya namanya memang proses ya, Bang. Namanya proses. Memang itu perlu yang namanya pemahaman yang mendalam. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena dari kecil memang sudah dicekokin. Islam agama yang benar. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ini udah mendarah daging, Bang. Sudah mengakar di hati seorang muslim. Dan mengubah itu memang tidak mudah. Begitu. Butuh yang namanya proses, Bang. Nanti kalau Anda betul-betul sudah tahu bahwa Muhammad tidak pantas diikuti dan Anda sadar siapa yang seharusnya Anda taati, Anda patuhi, Anda jadikan suri tauladan, itu bukan Muhammad, Bang, tetapi Yesus. Enggak. Begitu. Saya kan udah nggak mau ikutin lagi, Bang. Iya, tetapi masalahnya kan Anda tetap takut sama istri karena nanti gimana? Kan Anda udah cerita tadi kan? Iya, hidup saya cuma buat anak saya aja, Bang. Ya, itu bagus lah, Bang, intinya. Tapi yang mau saya sampaikan, jauhkanlah ajaran Muhammad dari rumah Anda. Karena kalau itu Anda masih taruh di rumah Anda, sebentar lagi percayalah nanti anak Anda akan mengikuti apa yang diperbuat oleh Muhammad.
Salah satunya pergi ke Arab nyium sebongkah batu. Kira-kira nih Bang, kalau misalnya Anda mengikrarkan diri untuk meninggalkan agama Islam kepada istri Anda, yang terjadi apa? Bisa Bang. Lalu kenapa istri Anda bersikeras supaya Anda tetap Islam? Ya ada keyakinan dia Bang, udah doktrin dia Bang. Kalau keyakinan dia, kenapa dia tidak kasih izin nikah lagi? Ini kan serba Ya, tapi aneh kan loh. nggak semua perempuan bisa nerima Bang. Loh, tapi itu sunnah Rasul. Ya kan walaupun sunnah Rasul kan nggak harus diturutin Bang. Berarti kamu menganggap sunnah Rasul itu tidak baik. Ya sudahlah. Ya butuh proses lah. Saya rasa ini tinggal masalah waktu saja. Semoga nanti istri Anda menonton ya. Dan kalau istri Anda menonton, bilang sama dia supaya mau masuk surga cepat, mau pintu surga terbuka lebar, maka harus ada nikah lagi. Iya, jadi nanti istri Anda tiap hari akan bernyanyi. Loh ya, istri Anda tiap hari akan bernyanyi. Mana mungkin satu pondok ada dua cinta. Ada dua cinta. Dia akan bersenandung sedih terus. Biarlah aku yang mengalah. Itu senandung lagu para wanita yang dipoligam. Ngomongnya aja di depan, saya mengikuti sunnah Rasul. Di hatinya hancur, lebur, remuk, redam. Benar-benar. Oke lah, itu ya Bang ya. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bang. Sama-sama Bang, sama-sama. Nah ya itulah ya, memang kadang-kadang seseorang itu menjadi munafik. Karena apa? Karena lain di hati dan lain yang keluar dari mulut. Nah, apakah Muhammad seorang munafik? Ya, Muhammad menurut Al-Quran adalah seorang yang munafik. Kenapa? Karena yang keluar dari mulutnya beda dengan apa yang ada di hatinya. Ketika saya katakan Muhammad seorang munafik, banyak muslim marah. Kalian itu kan nggak pernah baca Quran, artinya yang kalian baca Arabnya. Makanya kalian tidak pernah tahu isi Al-Quran. Ketika umat muslim membuka Al-Quran, saudara-saudara, yang dibuka apa? Yang dibuka Arabnya. Dan ketika mereka membaca Arabnya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Amin. Artinya, tiada saya tahu dan mengerti. Tahu. Makanya mereka tidak tahu bahwa Al-Quran mengatakan Muhammad seorang munafik. Iya, gimana? Kalau kalian tidak percaya, naik ke sini. Dan kita akan buktikan bahwa Muhammad seorang munafik menurut Al-Quran. Oke, kita kasih naik ada Syarif. Lihat kameranya ya. Enggak burem. Ya silakan. Kok jadi gelap begini? Ya silakan Syarif. Muslim Bang. Syarif, apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Abang utarakan? Tak ada apa-apa, saya mendengar aja yang dikatakan dengan Dedis TV tentang Muhammad. Muhammad seorang yang munafik menurut Al-Quran. Karena dia Contohnya mengucapkan macam sesuatu yang berbeda dengan isi hatinya. Contohnya? Jadi begini ceritanya, saya ceritakan biar umat muslim familiar dengan agama Islam. Umat muslim tidak familiar dengan agama Islam. Umat muslim familiar dengan tulisan Arab. Baik, begini. Di dalam latar belakang Asbabul Nuzul surat Al-Ahzab ayat 37, ada seseorang yang bernama Zaid. Zaid ini diangkat oleh Muhammad menjadi anak angkatnya. Ya. Nah, suatu ketika pergilah Muhammad ke rumah Zainab untuk melamar Zainab menjadi istri daripada anak angkatnya. Nah, ketika itu Zainab menolak. Ya Rasulullah, apakah pantas saya yang adalah seorang bangsawan dinikahkan dengan seorang budak? Karena Zaid ini adalah budak tetapi sudah diangkat oleh Muhammad menjadi anak angkatnya. Tetapi turunlah ayat surat Al-Ahzab ayat 36. Tidaklah patut bagi seorang laki-laki muslim maupun seorang perempuan muslim, jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, maka ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka. Mendengar ayat turun, maka Zainab, siap Muhammad, laksanakan.
Akhirnya dinikahkanlah Zaid dengan Zainab. Tetapi karena Muhammad yang memilihkan, pasti malapetaka. Pasti malapetaka. Kalau umat muslim bilang, wah Muhammad itu suri tauladan, kalau dicontohkan baik. Jadi, tenang sebentar bang, belum selesai bang, belum selesai. Ya, ternyata setelah mereka menikah, rumah tangga mereka hancur lebur. Marah, pertikaian terjadi. Akhirnya apa? Apa kata Muhammad? Ya Zaid, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Turun ayat surat Al-Ahzab ayat 37. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang di hatimu berbeda dengan apa yang Allah katakan? Kamu berkata kepada Zaid, tahanlah terus istrimu, sementara kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah kehendaki. Ternyata, ujung-ujungnya istrinya Zaid jadi istrinya Muhammad. Jadi Muhammad menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Dan tetapi dia katakan sesuatu yang berbeda dengan Zaid. Makanya saya bilang dia seorang munafik. Silakan tanggapannya. Saya bertanya dulu. Ya, saya bertanya. Silakan. Dulu. Adakah di ketika Muhammad menikahi Zainab itu Zaid masih hidup atau tidak? Masih hidup. Ada ayatnya. Baik, saya tampilkan ya. Seperti yang saya bilang teman-teman, orang Islam itu tidak familiar dengan Al-Quran. Orang Islam itu familiar dengan bacaan-bacaan Arab. Baik, surat Al-Ahzab ayat 37 ya. Nih. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Ya. Baik. Saya akan tampilkan, saya balikkan dulu kamera saya Bang ya, biar Abang lihat. Ya, silakan. Ini Abang Syarif ini mudah-mudahan dia mau belajar lah ya. Baik. Ini ya. Ini surat Al-Ahzab ayat 37. Oke? Dikatakan begini, dan ingatlah ketika kamu berkata, kamu di sini maksudnya Muhammad, berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan juga kamu telah memberi nikmat kepadanya, yaitu Zaid. Apa kata Muhammad? Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia. Ini Muhammad karena takut kepada manusia makanya dia jadi seorang munafik. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, maksudnya menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia, istrinya Zaid itu, supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan kepada mereka, dan adalah ketetapan Allah pasti terjadi. Kalau soal urusan, makanya Bang, kalau soal urusan selangkangan, Allah begitu cepat menuruti kemauan. Kata Aisyah. Nah, ini kita baca tafsirnya. Mau baca tafsirnya Bang? Saya tanya. Tak kelihatan lah. Nih, jelas. Muhammad Suara saya kedengeran, Bang? Tidak. Suara saya kedengeran? Tidak. Tidak, tapi Anda bisa nyaut suara saya. Ya, kedengarannya cuma suara saya kedengaran, itu aja, tapi bacanya tak kedengaran. Oke, baik. Apa di sini dikatakan? Nih. Dikatakan Muhammad menikahi mantan istri anak angkatnya. Padahal Allah lebih patut untuk kamu takut ini. Perhatikan ya, nih saya bacakan dari sini. Ya. Ketika kamu, wahai Nabi, berkata kepada orang yang Allah beri nikmat ke Islam kepadanya, yaitu Zaid bin Haritsah, yang dimerdekakan oleh Nabi dan pernah diangkat sebagai anak angkat olehnya. Dan kamu memberi nikmat kemerdekaan kepadanya, kepada Zaid itu. Apa kata Muhammad? Biarkanlah terus istrimu, Zainab binti Jahsy, dalam ikatan pernikahan denganmu. Dan jangan mentalaknya. Dan bertakwalah kepada Allah, wahai Zaid. Dan kamu menyembunyikan di dalam hatimu, wahai Nabi, apa yang Allah wahyukan kepada kamu, yaitu talak Zaid terhadap istrinya. Jadi di hati Muhammad, Zaid talak istrimu, talak. Di hatinya Muhammad. Tapi yang keluar dari mulutnya, jangan kau talak dia. Makanya Muhammad ini bang seorang munafik. Gimana sih? Ayatnya jelas tuh. Coba saya balikin dulu kamera saya. Apa yang ada di dalam hatinya Muhammad, Bang? Muhammad bukan manusia, bukan Tuhan.
Muhammad bukan manusia. Sulit. Jelas saja tuh, Dis. Tapi kenapa pengertian kau ke situ? Jangan lari kemana-mana, Bang. Betul Iya, tidak cuman- bahwasanya di situ Muhammad digambarkan sebagai seorang munafik? Munafiknya mana? Di mana Munafiknya karena di dalam hatinya dengan yang keluar dari mulutnya nggak sama. Di hatinya sekarang bilang, Muhammad- wahai Zaid, ceraikan istrimu karena istrimu mau jadi istriku. Sekarang Tetapi firman yang tuh keluar untuk dari mulutnya, tahan terus Zaid, istrimu tahan. siapa? Ya, Biarlah firman kalian di dalam manusia, ikatan kan? perkawinan. Firman itu untuk manusia. Ngerti kamu? Firman itu Memang untuk manusia. sulit ngomong sama Jadi orang ada Islam. kesilapan di situ. Tapi gini, Bang. Maka, Walaupun di hatimu menolak, tapi saya percaya di dalam Tidak nuranimu yang paling Kenapa dalam menolak? kamu mengiyakan saya. Mungkin bukan sekarang. itu tidak. Mungkin Dis. bisa setahun, 2 Saya tahun, mau tahu 7 juga, tahun kan? yang akan datang, Saya mau tahu juga. Anda akan menyadari perkataan saya ini. Dan saya percaya di antara 11.000 orang yang menonton secara live di TikTok ini, pasti mereka pun akan menyadari bahwa Muhammad seorang munafik. Tidak, Ya. jelas saja tuh, Dis. Walaupun di mulut Anda mengakui Saya- tidak, tapi di hati Anda saya percaya Anda mengakui iya. Tidak lah. Seperti itu. Saya mau juga kalau kamu kasih saya tuh satu yang boleh meyakinkan saya kan. Mau juga, tapi belum ada. Selama saya Bang, menceritakan belum ada lagi. Yang saya berikan itu sudah begitu jelas. Tak jelas tuh. Jelas Baik, saya ayat kasih itu contoh, bukti- saya kasih contoh. Ya. Misal Anda punya anak angkat. Misal. Terus Anda nikahkan anak angkat Anda itu dengan seorang perempuan. Berarti secara hukum berarti perempuan itu menantumu bukan? Tidak, itu anak angkat. Bukan saudara. Kan di situ Iya, kamu salah. tetapi dia istri dari anak angkatmu, betul? Anak angkat, bukan anak kandung. Iya, ngerti saya ngerti. Berarti Ya, dia lagi. istri dari anak angkatmu, betul? Betul? Nah, kalau misalnya akhirnya kamu menikah dengan perempuan tersebut, jangan gelap-gelapan, Bang. Nanti jadi nabi juga nanti. Bang. Sebentar. Kalau sudah malu jadi oke, orang Pak. Islam, katakan kepada kami, Bang. Kenapa pula malu? Abang pun gelap-gelapan. Udahlah di bawah sana lah. Gelap-gelapan begini Bentar, apa yang mau bentar, diajak bilang, Bu. diskusi? Gelap sekali. Yo. Mari kita cerdas berpikir, yo. Apa dikatakan di dalam hukum Taurat? Jangan mengingini istri sesamamu manusia. Jangan mengingini istri sesamamu. Ternyata di dalam Al-Quran Allah malah menjadi dalang, malah menjadi inisiator supaya apa? Supaya istrinya Zaid jadi istrinya Muhammad. Makanya saya bilang, Bang, Allah itu mustahil Tuhannya nabi-nabi terdahulu. Allah itu tiada lain adalah Tuhan negeri Mekah yang disembah oleh penduduk Quraisy yang tidak mengenal hukum Taurat dan tidak mengenal Injil. Kenapa kalian tidak sadar itu? Ketika saya katakan begini, kalian marah. Tapi membantah tidak mampu. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada pembela Rasulullah. Ya, silakan, pembela Rasulullah. Ya, silakan pembela, nyalakan kamera. Pembela. Macet. Nama pembela Rasulullah, tapi sampai sini tidak berani berbicara. Inikah yang dimaksud dengan membela Rasulullah? Tidak mampu menjawab syubhat, tidak mampu membantah argumen, hanya datang dan diam saja, tidak mampu berbicara. Ketika tangan tidak mampu lagi berbicara, kan kabur. Ayo silakan. Ayo, kita forumnya debat atau diskusi. Kita di sini tidak ada caci maki. Yang saya katakan tadi bukanlah sebuah caci maki, bukanlah sebuah fitnah loh. Ada dalilnya. Ya, jadi jangan katakan bahwa saya mengada-ada. Dalilnya ada semua. Karena saya ini adalah seorang yang sangat-sangat ahli atau pakar di bidang agama Islam. Ya, silakan Al-Abu. Nyalakan kamera. Silakan Al-Abu. Selamat malam Bang Idis. Selamat malam Al-Abu. Nyalakan kamera Al-Abu. Sehat kah Bang? Gimana? Islam Al-Abu. Alhamdulillah Islam Bang Edis. Bang Edis sehat kah Bang? Kamera. Kameranya nggak jadi Bang Edis. Kameranya nggak jadi maksudnya gimana? Saya bantu dari sini. Silakan. Tinggal Anda terima saja itu.
Tekan simpan, kabur saudara. Jadi yang saya maksudkan begini, kebenaran itu tidak akan mungkin bisa, tidak akan mungkin takut dengan yang namanya uji. Ya, kalau benar tidak mungkin diuji, dia malah semakin cemerlang. Tetapi yang terjadi di sini apa teman-teman? Ketika Islam diuji oleh sebuah pertanyaan-pertanyaan, diuji oleh kritik, yang terjadi apa? Tangkap ini penistaan. Itu yang terjadi. Sekarang yang lagi heboh, yang lagi viral, yaitu tentang kegiatan-kegiatan di pondok pesantren yang terima kasih Kak Ceki, terima kasih, yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi Trans 7. Apa yang terjadi? Di demo. Karena memang teman-teman, Islam telah menorehkan peringkat di negara kita ini sebagai umat yang suka mempersekusi orang. Umat yang suka menggunakan kekerasan dan massa untuk melaksanakan kemauannya. Akhirnya apa yang terjadi? Minta maaf. Kenapa tidak membantah? Kenapa tidak menunjukkan bahwa Islam itu benar dengan argumen-argumen juga? Kenapa itu terjadi? Mengapakah kalian ingin memberangus sebuah pemikiran dengan kekerasan? Makanya saya bilang teman-teman, sekarang itu sudah bukan zamannya lagi yang seperti itu. Sekalipun Islam dikembangkan dengan pedang, Islam dikembangkan dengan pertumpahan darah, maka Islam akan dihancurkan oleh yang namanya internet. Banyak yang mengatakan, Islam tidak dikembangkan dengan pedang, kamu memfitnah. Berapa kali Muhammad melakukan peperangan, saudara-saudara? Bahkan dia itu adalah seorang panglima perang. Dia banyak sekali melakukan peperangan. Kok kamu katakan Islam tidak dikembangkan dengan pedang? Pernahkah Yesus membawa murid-muridnya untuk memimpin satu pasukan khusus dengan perlengkapan alat perang untuk menyerang satu kaum? Tidak pernah. Tidak pernah. Beda dengan Muhammad. Kalau Muhammad dia disebut dengan pemimpin perang. Apakah Islam dikembangkan dengan pedang? Supaya kalian, ini karena terlalu banyak juga orang-orang baru dan masih ada terus orang-orang baru. Kalian dengarkan salah satu ceramah ini. Ini ustadz yang sangat terkenal. Ya, supaya orang-orang yang demo-demo itu di Trans 7 itu tahu, ini Islam itu memang identik dengan yang namanya paksaan. Lihat, dengar. Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan pertumpahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Nah, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Makanya kalian jangan berpikir bahwa nenek moyang kalian itu masuk Islam karena mereka mengerti agama Islam. Tidak, Dol Abdul, tidak. Mereka itu ada di bawah pedang. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan oleh Muhammad apa? Sesungguhnya saya diutus untuk memerangi umat manusia hingga mereka mengucapkan syahadat. Kalau mereka mengucapkan syahadat, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah mereka. Itu Muhammad. Itu yang digambarkan oleh hadis tentang sosok Muhammad. Tetapi sayang seribu sayang, umat muslim tidak tahu itu. Makanya 2025 ganti Tuhan ya. Silakan, orang yang expert, orang yang membidangi agama Islam, saya undang datang untuk diskusi dengan saya. Kita debat, kajian secara ilmiah. Kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang historis dan ilmiah. Ayo, saya undang. Kita diskusi yang bermartabat. Silakan. Oke, ada Jamal Hasan. Silakan Jamal Hasan. Nah, kabur lagi Jamal Hasan. Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya.
kita kasih naik. Ada staf khusus presiden. Oh, udah datang staf khusus presiden. Staf khusus presiden. Ya silakan, staf khusus presiden, nyalakan kamera. Halo? Aduh, halo? Ya silakan bang, nyalakan kamera Anda. Bang, sorry bang, saya. Nah, Sorry bang. Bang, Anda tidak boleh. Sebentar, saya tanya dulu, abang Kristen atau Islam? Kristen bang, salam. Shalom bang, gini. Sebagai seorang Kristen, kita itu wajib, mulut kita itu wajib mengeluarkan kebenaran. Jadi kalau Anda bukan staf khusus Presiden Prabowo, Anda tidak boleh pakai nama begitu. Sorry bang. Karena yang boleh bohong itu cuman di dalam agama Islam. Ya, di dalam agama Islam boleh bohong bang, boleh. Muhammad yang ngajarkan boleh berdusta di dalam 3 hal. Tapi kalau ajaran Kristen tidak boleh bang. Iya katakan iya. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Seperti itu ya bang ya. Siap. Oke, baik, saya turunkan. Banyak. Saya turunkan ya. Banyak yang nonton teman-teman ya. Cuman karena saking semangatnya, ya. Tapi nama-nama itu ya jangan seperti itu ya. Walaupun saya tahu itu hanya bercanda saja. Begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada Muzakir. Oke, Muzakir. Ya, selamat malam Muzakir. Tunggu bentar. Silakan nyalakan kamera Muzakir. Tunggu sebentar. Muslim ya bang ya? Iya bang. Oke, tuh, sudah saya kirim permintaan untuk menyalakan kamera. Saya Muslim tulen bang. Ya, yuk kita ngobrol yang akademis ya, debat yang akademis, bukan hujat-hujatan di sini bang. Ya silakan nyalakan kamera. Oke, silakan bang. Apa yang mau Anda sampaikan bang? Silakan. Kenakan saya Muslim ya. Ya. Memang saya lihat di akun abang ini banyak yang non Muslim. Yang Muslim juga banyak. Cuman ya kebanyakan non Muslim bang. Belum tentu bang, karena Jadi yang Muslim pada nonton tuh mereka suka diam. Mereka nontonnya diam, nggak ngetik. Cuman saya pengen koreksi bang. Apa itu? Sejauh ini channel abang tuh kayak barbar kali ke Islam. Jadi Contoh, motivasi sebutkan apa? satu contoh bang. Sebutkan satu Motivasi contohnya. apa? Untuk menyadarkan orang-orang Islam. Supaya apa? Supaya orang Islam berhenti mempertuhan manusia, anaknya Aminah yaitu Muhammad. Makanya abang perlu belajar dulu, masuk ke Islam dulu belajar. Nah, karena kami baik, 13 tahun lamanya, 13 tahun lamanya saya belajar agama Islam. Dengar dulu. Silakan. Abang dapat ilmu dari mana? Kok Nabi Muhammad tuh dituhankan? Dari Al-Quran dan Ilmu apa, hadis. abang? Sesat abang itu. Tadi Anda tanya kepada saya, dari mana saya dapatkan? Dari Al-Quran dan hadis. Karena menurut Al-Quran dan hadis, ada orang-orang tertentu yang mempertuhankan selain Allah. Ada yang mempertuhankan hawa nafsunya. Loh, gimana sih ini orang nih? Jadi menurut Al-Quran ada tidak orang yang mempertuhan selain Allah? Abang seolah-olah mempersekusi Islam. Hanya gitu kita. Persekusi, tidak pernah saya mempersekusi Islam, Bang. Yang ada orang Islam yang mempersekusi saya. Coba kita fokus aja dulu ke tema, Bang. Gini, menurut Al-Quran, tenang, Bang Muzakir, tenang Bang ya. Kita diskusi yang sehat ya, dengar Bang. Menurut Al-Quran maupun hadis, ada tidak orang yang mempertuhankan selain Allah? Menurut ketauhidan kami, Bang, kami Tuhan cuma satu Allah. Nabi Muhammad itu cuma utusan kami. Ya Tuhan, yang ditanya apa, yang dijawab apa? Enggak. Saya bukan tanya orang Islam, Bang. Saya tanya, adakah orang, tidak peduli dia apa, mau Islam, mau Hindu, mau apa, adakah orang yang dia itu mempertuhankan tetapi bukan Allah? Dia mempertuhankan yang lain, ada tidak? Enggak, kami enggak. Bukan kalian, Bang, yang saya maksudkan. Pasir, mana pasir nih? Saya mau guling-guling di pasir. Kok sulit banget sih, Bang? Bang, dengerin, perhatikan pertanyaan saya. Perhatikan pertanyaan saya. Adakah seorang manusia yang mempertuhankan selain Allah? Ada. Ada. Contohnya, dia menuhankan apa? Menuhankan hawa nafsunya, menuhankan patung, menuhankan uang, menuhankan jabatan. Ada orang seperti itu menurut Al-Quran, betul? Nah,
Pertanyaannya sekarang begini. Kalau ada orang mempertuhankan hawa nafsunya, berarti bagi orang tersebut Tuhannya adalah hawa nafsunya itu, betul? Ya. Nah, kenapa dia disebut mempertuhankan hawa nafsunya? Perbuatan apa yang dia lakukan terhadap hawa nafsunya sehingga menurut Al-Quran dia disebut menuhankan hawa nafsunya? Ini kan kita pandangan kan berbagai perspektif tuh. Kalau di dalam tauhidan kita itu cuman Tuhan Allah yang Maha Esa. Bang, jangan ke situ dulu. Dengar Anda dulu. ini lain. Kita belum ke situ bahasan kita. Kita membahas definisi. Kita membahas definisi mempertuhan dulu sebelum kita pergi ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin kita mau debat apakah orang Islam mempertuhankan Muhammad sementara kita belum clear tentang definisi mempertuhan? Definisi ketuhanan itu bukan ketuhanan, Bang. Bukan ketuhanan. Definisi mempertuhan. Coba jelaskan definisi mempertuhan. Iya, kan berbagai perspektif tuh. Ya, perspektif Anda apa? Mempertuhan itu apa? Kalau memang di luar ketauhidan itu tergantung perspektif. Berat. Gini, dengarkan. Bang, gini. Saya jelaskan pelan-pelan. Ini ada hawa nafsu. Saya kasih contoh, ini hawa nafsu nih. Menurut Al-Quran, ada orang yang menjadikan hawa nafsu ini sebagai Tuhan. Pertanyaan saya, apa yang saya perbuat terhadap si hawa nafsu ini sehingga saya disebut menuhankan dia? Saya berbuat apa kepada hawa nafsu itu? Saya berbuat seperti ini. Saya membuat diri saya dikendalikan, dikuasai, dikontrol oleh hawa nafsu tersebut. Sehingga hidup saya... Jangan keluar dari aplikasi. Sehingga hidup saya itu dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsu tersebut. Sehingga saya takluk kepada hawa nafsu itu. Sehingga apa yang saya lakukan hanyalah menuruti, mengikuti hawa nafsu tersebut. Contoh, saya kasih contohnya. Hawa nafsu saya mengendalikan saya untuk korupsi. Hei Edis, itu duit, hantam. Hei Edis, itu cewek, hantam. Ketika saya membuat diri saya dikuasai oleh hawa nafsu tersebut, menurut Al-Quran, saya telah membuat dia menjadi Tuhan saya. Apakah Anda setuju dengan penjelasan saya atau tidak? Silakan Anda bantah. Makanya gini Bang, kalau Bang, bilang dulu Bang, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Dengar dulu, versi Abang sesat itu. Ya sudah, kalau begitu bagaimana definisi mempertuhan hawa nafsu? Silakan. Yang pertama, itu yang dalam Islam itu mengacu kepada hawa nafsu. Kalau memang kita berlebihan terhadap dunia, itu makanya kalau orang serakah itu. Yang ditanya perbuatan apa yang dilakukan kepada hawa nafsu. Saya tunjukin saja ayatnya. Bang, ini ayat sudah berkali-kali saya bahas sama Muslim. Kenapa sih Muslim tidak nyambung-nyambung? Umat Muslim itu paling susah kalau disuruh mendefinisikan mempertuhan. Ini Bang ya, nih. Saya tunjukkan ayatnya nih kepadamu supaya kamu jangan berkelit ke sana kian kemari. Perhatikan. Nih, surat Al-Jathiyah ayat 23. Biar kau tahu isi Quranmu. Perhatikan. Surat Al-Jathiyah 23, betul? Betul? Enggak, itu sesat itu yang Abang bilang tuh. Coba. Kok sesat sih? Ini Al-Quran kok sesat? Pemahaman enggak. Orang-orang kayak Abang itu. Nih, saya bacakan ya. Oke, gini saja lah. Anda baca dulu aja ya. Anda baca dulu gimana? Enggak bisa. Sebentar, Anda baca dulu gimana? Di dalam Al-Quran ada kias. Dengar dulu. Ya Tuhan, Al-Qurannya sendiri dibantah. Coba nih. Perhatikan Bang ya. Banyak. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Betul? Oi. Dengar dulu. Udah. Gimana? Ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsunya? Dengar dulu. Sulit ini teman-teman. Dengar dulu. Bang, abang dari Aceh bang? Dengar. Aceh. Bang, ada berapa teman saya orang Aceh dia sudah meninggalkan agama Islam bang? Dengar dulu, itu kafir semua tuh. Kafir kepada nabi-nabian dan Tuhan-Tuhanan bang. Dengar dulu. Abang itu terlalu barbar mengatakan mempersekusi Islam. Kami orang Islam terkhusus di Aceh sudah nek. Jangan membawa rusuh sini bang. Baik, saya kasih Anda banner dulu ya. Memang kalau orang Muslim ini teman-teman kalau dibahas agamanya mereka kesetanan. Tapi kalau bahas agama lain, nih saya kasih abang contoh ya. Saya kasih contoh kajian. Sebentar, bang. Coba abang baca ini dulu, Bang. Bisa baca ya bang ya? Bisa baca? Bisa baca nggak? Bisa baca? Patut dilihat dia buta huruf seperti Muhammad, teman-teman.
loh Bang, benarkah Bible dipalsukan? Ini sebentar, ini kalau orang Islam punya kajian. Termur kamu, Wah. Kamunya dari tadi lari-lari kemana? Enggak, kamu bilang kami orang Aceh sudah muak. Bang, kalau orang Muslim bikin kajian bahas agama Kristen, namanya dakwah. Sementara saya bikin kajian bahas agama Islam, kami sudah muak dengan orang-orang Karesteng. Ini gimana sih pola pikirmu? Kosakatamu terlalu barbar. Jadi barbar. Benarkah ini adalah bannernya orang Islam? Lihat nih Bang, ini sponsor-sponsornya nih ormas-ormas Islam nih. Ini sponsor-sponsornya nih. Ada ormas Islam A, B, C, D, ormas Islam. Kajiannya apa? Benarkah Bible dipalsukan? Dengan membuat propaganda kamu. Orang mana kamu? Propaganda sih. Bang, gini saja. Gimana kalau saya tantang seluruh ulama-ulama di Aceh datang ke Polda Aceh membuat laporan kepada saya? Gimana? Berani nggak? Coba dengarkan. Seluruh ulama-ulama Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam datang ke Polda Aceh membuat laporan kepada saya. Berani nggak? Dengan kau tantang. Datang ke Polda Aceh buat laporan. Kau tantang, babi. Gimana suruh membuat laporan malah? Kabur kan? Kabur. Gimana sih? Bentar, teman-teman, sebentar. Sabar ya, sebentar. Oke, teman-teman sekalian ya. Ternyata saya mendadak dapat perintah. Untuk apa? Biasa, antar. Oke teman-teman, lagi asik-asik nonton, saya harus melaksanakan pekerjaan saya teman-teman. Saya harus mengantar. Sebenarnya kalau bisa saya nyalakan sambil di jalan, tapi nanti kita kena ban teman-teman. Ya, saya mau nganter nih teman nih. Kalau teman-teman nggak percaya nih ya, nih teman-teman lihat tuh. Nih saya matikan dulu kamera saya ya, lihat nih. Nah tuh, nih saya balikin kamera saya ya. Nah tuh, ya tuh kelihatan langitnya. Ya, saya mau berangkat nih teman-teman. Oke lah teman-teman ya. Ternyata saya harus mengantar dulu, ya apalah boleh buat, apa boleh baut, ya tertunda. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Nasyo Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah
akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian memilih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus.
dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui, teman-teman, mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna,
Karena kitab kita sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Saul bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali. Akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Talq bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Talq bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking. Ketika aku di dekat Nabi Muhammad,
Lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu, Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini
Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit. 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi?
Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok pelindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf.
Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga, itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu
semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran.
Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman.
Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah yang dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad, bilang bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad
darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan Tuhan, dalam praktiknya
Yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat SEFAK, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang. Teluk antara Iran-Irak, ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam, sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi, karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran.
Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.